Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Jakarta. Seorang wanita berumur 25 tahun yang mana dijual oleh bapak tirinya sendiri di tempat pelacuran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 25 tahun yang mana dijual oleh bapak tirinya sendiri di tempat pelacuran. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita berumur 25 tahun Gemini yang mana dijual oleh bapak tirinya selama 3 tahun ini. Ya, ini salah satu subscriber kita ya yang benar-benar meminta pertolongan ya, yang mana sudah mengikuti Pintu Misteri kurang lebih 9 bulan. Dan dia sudah like, comment, dan share selama 9 bulan itu. Bayangkan 9 bulan dia berusaha untuk meminta pertolongan. Dan akhirnya alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk memberikan jalan keluar untuk si Gemini. Ya, di sini ya. Ternyata sebelum saya melakukan Rogo Sukmo, saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Ya, si Gemini ini telah ditinggal ibu kandungnya di 6 tahun yang lalu. Jadi tepatnya di umur dia 19 tahun, dia ditinggal oleh ibu kandungnya. Ya, ibu kandungnya ini menikah dengan laki-laki. Ya. Ibu kandungnya asli Madiun. Ya, dan laki-lakinya Bandung. Dan tinggal di Jakarta. Ya, ibunya yang sudah lama di Jakarta membesarkan si anak tersebut. Ya, dan si bapak tirinya ini mempunyai anak juga satu laki-laki, yang mana umurnya 20 tahun pada saat dia 19, kakaknya 20, jadi beda satu tahun. Jadi si ibunya membawa satu anak, ya ini si Gemini 19 tahun. Dan bapaknya membawa satu anak juga laki-laki 20 tahun ya, yang mana dia sudah menikah itu kurang lebih 9 tahun 9 tahun menikah ya. Dan di umur anaknya 19 tahun ibunya meninggal ya. Dari situlah permasalahan datang karena perekonomian dari si bapaknya ini tidak menentu. Seorang sopir angkot ya, sopir angkot, dan pendapatan tidak menentu dan mabok dan main judi ya. Dari situlah neraka yang dirasakan oleh si Gemini karena si Gemini ini tidak ada tempat mengadu. Ya. Di umur 19 dia sudah mulai kena goncangan-goncangan, kekasaran dari bapak tirinya dan kakak tirinya. Ya Allah. Ya. Dia sempat bekerja di umur 20, 21, 22 itu bekerja sebagai penjaga kue, toko kue, dan penjaga di Alfamart. Ya.
Tapi karena pendapatan tidak Kurang ya. cukup untuk menafkahin kedua saudaranya, kedua Bapak orang Dewi. Ya. di rumah itu, ya, sehingga dia dipaksa untuk menjajahkan diri. Ya. Ya, pertentangan sangat banyak sekali yang dia dapat. Dia sebenarnya tidak mau itu semua. Ya, dari situlah kekerasan yang didapat oleh si Gemini ini. Ya. Dan akhirnya, ya, setelah saya masuk lebih dalam di permasalahannya, kisahnya itu seperti orang lain, ya, karena yang mencari rezeki itu kemarin tuh ibunya yang mencari rezeki, bekerja di rumah makan, jadi dapat makan pulang, ya, sejahtera lah mereka. Sejak orang tuanya meninggal, mulai hancur lebur. Ya, saya agak memperhalus ini ceritanya, ya, karena takut sensitif, ya. Ya, sebelum dia dijual dengan anggota tempat prostitusi tersebut, ya, di Jakarta, kekerasan itu udah didapat oleh si Gemini, yaitu diperkaus oleh bapak tirinya sendiri dan kakak tirinya. Ya Allah. Dari situ hancur harapannya semuanya. Dan tiba-tiba dibawa anak ini ke tempat prostitusi di daerah itu, ya. Dijual 65 juta selama 3 tahun. Ya. Dan 65 jutanya itu diambil oleh Si bapak tirinya. Dan tidak ada rasa lagi, tidak ada rasa energi seorang bapak yang melindungi, itu tidak ada. Benar-benar dijual, uangnya diambil dan dikurung di sana, tidak boleh kemana-mana karena ada mes, ada fasilitas lah, yang mana mereka hanya untuk melayani tamu. Ya, sudah dapat 65 juta, yang mana setiap 2 minggu sekali bapaknya mendapat jatah juga, separuh dari pelayanan dia dalam 2 minggu tersebut, separuh. Jadi misalnya 4 juta atau 5 juta, 2.500.000 untuk bapak tirinya yang memasukkan dia ke sana, dan juga 2.500.000 buat keperluannya. Ini kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun menjalani yang dia hadapin saat ya ini. Allah. Ya, dia tidak ada tempat mengadu karena si ibunya ini juga pergi dari keluarga besarnya yang di Madiun dengan permasalahan yang ada, janda. Dia pergi akhirnya ke Jakarta membawa anaknya ini, dan si anak ini sampai besar pun tidak tahu keluarga besarnya di Madiun itu siapa-siapa. Dia hanya tahu bapak tiri dan kakak tirinya. Jadi kalau si Gemini ini melihat bapak tirinya dan kakak tirinya, dia trauma. Monster. Ya, jadi yang mana ya sudah nggak apa-apa, ambillah setengah-setengah. Tapi 65 juta itu udah habis. Ya, selama 3 tahun ini itu akan kontrak lagi, dia dapat 65 juta lagi. Tepatnya 3 tahun nanti, itu di bulan April. Ya, di bulan April. Jadi dalam gajinya dalam sebulan itu separuh ditabung, separuh untuk keperluan. Ya, dia tinggal di mes di sana, yang mana tidak bebas. Kalau mau pergi kemana-mana, ke Alfamart atau kemana-mana, dikawal oleh bodyguard. Dan waktunya tidak bisa lama, harus ditargetin pulang. Dia tidak sendirian di situ, ada beberapa teman-temannya yang tinggal di sana juga. Mengalami nasib yang sama? Oh tidak, mereka ada yang emang udah keinginan atau membantu keluarga. Nah, ini tidak. Ya, ibadah itu diledekin. Ibadah. Jadi ibadah, dia suka sembunyi-sembunyi. Jadi kerjanya tuh melayani kami dengan mabok dan berbuat apa namanya? Zina. Ya. Subuh selesai, dia mandi.
karena bertentangan dengan hatinya. Ya, bertentangan dengan hatinya. Hampir 3 tahun dia menjalani ini semuanya. Ada uang tapi tidak bisa berbelanja. Alat kebutuhan pun selalu dikawal untuk belanja. Ya, dari situlah batin berteriak. Akhirnya dari like, comment, dan share, banyak teman-temannya bilang, apa sih seperti ini ya. Mereka tidak tahu maksud dan tujuannya untuk apa ya. Akhirnya saya rogo sukmo. Setelah malam itu dia pulang kerja, melayani banyak tamu, dia mabuk, dia menangis, ya menangis ya ditahan, nggak teriak-teriak, menangis akhirnya tertidur. Itulah saya rogo sukmo. Pada saat saya rogo sukmo, dia sedang renung di pojok tempat tidurnya, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya bisa jadi seperti ini? Padahal ini bukan kemauan saya. Kalau ini takdir yang sudah diberikan kepada saya akan jalani. Tapi apakah akan indah pada waktunya apabila awal sudah seperti ini? Itu yang dipertanyakan dia. Kenapa dipisahkan saya dengan ibu saya pada saat saya baru menginjak remaja? Seperti itu. Tapi sambil merenung gitu kayak ini, sambil menundukkan mata pada saat saya masuk rogo sukmo itu. Dan akhirnya saya bangunkan dia dengan cahaya putih. Dengan dialog perkataan saya. Gemini, angkat kepalamu. Kamu adalah orang-orang pilihan. Diangkat, masih cahaya. Siapa ini? Siapapun saya, kau dengarkan petunjuk saya. Sudah waktunya kau bebas dari tempat ini. Bagaimana caranya? Berdiri. Cahaya ini akan menutupi seluruh tubuh. Dan setelah itu ikuti langkah-langkah dari hati dan pikiran. Saya akan menuntunmu keluar dari ini. Tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa, karena banyak orang di luar sana yang akan menyegat saya. Kau harus percaya Tuhan dan harus percaya takdir, yang mana Tuhan memberikan takdir yang sangat indah nantinya. Setelah itu, ya, setelah cahaya putih itu menutupi dia, membuat lingkaran putih dalam tubuhnya, saya muncul dengan berbagai pakaian warna putih. Dan saya bilang, jangan khawatir. Langkah-langkah itu segera harus cepat kau laksanakan. Semua orang tidak akan pernah bisa melihatmu dalam waktu 1 hari itu. Ya. Setelah itu dia terbangun. Tepat jam 5:30 pagi. Setengah enam pagi. Mulai dia teringat, aduh, ini mimpi atau bukan ya? Dari situ dia langsung buka handphone. Buka handphone, apa yang dibukanya? Karena dia mengikuti cahaya putih tersebut, bisikan hati dan pikiran. Langsung buka Traveloka. Ketik Traveloka. Apa yang terketik dari Traveloka tersebut? Pontianak. Diketik Pontianak, pemberangkatan jam 10:30 kalau nggak salah, jam 10:30 atau jam 11. Ya, pemberangkatan, dia pesan tiket. Loh, kok pesan tiket ke Pontianak? Tidak ada siapapun di Pontianak. Ya Allah, saya yakinkan apapun yang terjadi, nanti kalau ketahuan, akhirnya saya dipukul, saya dibunuh, saya ikhlas. Ini sudah jalan takdir saya. Tapi kalau ini semuanya berjalan lancar, ya Allah, mudahkanlah kaki saya menghijak di tanah itu. Setelah dia ketik semuanya, pesan, ya, dia bebenah pakaian. Tidak satupun orang dalam mes itu tahu atau ngeh bahwa dia sedang berbenah
koper dan pakaian-pakaiannya. Dan dia seperti orang biasa. Orang biasa. Orang tenang. Tenang. Tidak ada gerabak kerupuk. Anjir. Dia mandi. Dia tidak merasakan energi putih itu. Anjir. Dia mandi, berberes, dia rapikan baju, pakai baju biasa saja. Dia ngeliat keluar, ada 4 bodyguard yang jaga di depan sana. Yang di luar di gerbang itu ada 2 security. Anjir. Ya Allah, apakah bisa tembus di sana? Kembali lagi, bisikan hati itu. Ini sudah jalannya Tuhan. Lewati apapun yang akan terjadi. Dia sudah beres-beres, sudah ambil koper, satu tas jenjeng. Apa yang dibilang dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kemudahan buat saya. Dia keluar di pintu pertama, di depan mes. Prek, pintu. Buka pintu. Dia keluar. Apa yang dilihat oleh 4 bodyguard itu? Kok kebuka sendiri? Angin itu. Dia nggak lihat. Dari situ dia tahu. Masya Allah. Allahu Akbar. Dia jalan. Si Gemini keluar dari pintu tersebut. 4 bodyguard yang menjaga hanya melihat itu pintu hembusan angin. Biarlah angin, kata dia. Dia jalan keluar. Di jalan keluar ada 2 security dan ada gerbang geser seperti itu. Dia buka, Bismillahirrahmanirrahim. Geser. Loh, kok bergerak sendiri? Kenapa ini, kata dia. Security. Dan akhirnya dia lolos dari 2 pintu tersebut. Penjagaan kakinya. Dan security nutup Pintunya. Nutup security gerbang depan. Dia jalan sekitar 50 meter dari tempat itu untuk memesan Grab arah ke bandara. Hati udah deg-degan. Ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah. Dia ketik lagi ke bandara. 10 menit sampai bandara. Dan herannya, Grab itu bisa lihat dia. Grab bisa lihat. Grab bisa lihat dia. Mau kemana kita? Bandara, betul? Betul. Tanya, dari mana mbak? Dari situ. Setelah sampai bandara, selesai. Lingkaran itu hilang. Dan ternyata lingkaran itu alam semesta memberikan pada saat di dalam tempat itu. Lewat dari gerbang, dia bisa terlihat. Makanya kenapa Grab bisa melihatnya. Ya, sampai di bandara. Dia masih takut karena yang mempunyai tempat prostitusi itu pasti sangat besar linknya. Dia bisa tenang apabila sudah di Pontianak. Ya, menunggu dan akhirnya sampai ke Pontianak. Sampai di Pontianak, dia menuju salah satu tempat yang mana dia ketik lagi. Dapatlah tempat penginapan. Di situ dan kebetulan kosong. Itu sudah Tuhan rencanakan semuanya. Tuhan sudah memberikan jalan ya Allah. Ya. Dan di ATM dia benar-benar dia nabung itu ada 11 juta sekian. 11 juta sekian di ATM-nya. Dia hanya menggunakan M-banking. Sampai di penginapan itu. Dan sampai di penginapan itu dia capek, dia tertidur. Dan saya ragu semua yang kedua. Pada saat saya ragu semua kedua, antara tidur dan tidak. Jadi seperti rep-repan ya. Dan saya datang. Kau harus sadar, kau sudah keluar dari lingkaran setan itu. Alhamdulillah. Dan inilah tempat baru. Carilah pekerjaan yang layak, yang bisa sesuai dengan skill. Belajar dari tempat ini dan niatkan tempat ini sebagai tempat batu loncatanmu, sebagai mencari rezeki. Kata-kata itu keluar. Dan akhirnya pas sebelum saya hilang, Kimacan sebentar. Apakah Kimacan yang mengantar saya di sini? Siapapun yang mengantarmu di sini, ini adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkanmu dari lingkaran setan. Dia terbangun dan dia bernazar, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Allah atas semua yang sudah berjalan lancar sampai saat ini.
saya pijakan kaki saya di Pontianak ini untuk hidup jauh lebih baik. Kuatkan saya di sini dan temukan saya dengan orang-orang yang baik, dan jauhkan saya dengan orang-orang yang jahat. Dekatkan saya kepadamu ya Allah. Di situ dia berdoa. Kelenteng gelas di dapur bekas sebelumnya ada orang kontrak itu jatuh. Allahu Akbar. Itulah saya bilang, itulah tanda alam semesta di Pontianak merestuin doamu. Ya. Dan ini mungkin sudah berjalan 4-5 hari di sana dia. Dia mendapatkan pekerjaan di McD. Di McD. alhamdulillah. Pokoknya tempat goreng ayam. tempat penggoreng ayam gitu. Jadi waiter. Ya. Karena diberikan pekerjaan oleh tetangga kosnya sebelah. Wanita juga. Karena dia nggak punya ijazah. Ijazahnya ditahan oleh itu tadi. Ya. Ditahan, tapi itu kan baik banget. Baik sekali. Akhirnya bisa masuk di sana 4 hari. Ya, dia bisa sholat, dia bisa ibadah, puasa. Amin ya Allah. Dan dia benar-benar, walaupun dia sendiri di Pontianak, ya, tapi dia merasa di sini tempat saya. Di sini tempat saya, karena ternyata kenapa dia dilarikan di Pontianak? Almarhum bapaknya asli Pontianak. Almarhum bapaknya asli Pontianak. Nah, nanti si Gemini ini akan dipertemukan sedikit demi sedikit dengan keluarga dari ayahnya. Masya Allah, amin. Dan untuk bapaknya ini sedang dikejar-kejar, bapak tirinya ya, oleh gerombolan tempat PSK tersebut. Ya, karena sebelum kontrak habis si anak ini udah kabur. Ya, jadi dia mau minta setengah uangnya dikembalikan. Kalau tidak, dia yang akan dipukuli. Jualah anak laki-lakimu itu. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Gemini. Sungguh berat cobaan yang dia jalanin selama 3 tahun setelah ibunya meninggal. Ya, dari kekerasan bapak tirinya, kakak tirinya, sehingga dia dijual seperti itu. Dan akhirnya alam semesta melemparkan dia ke Pontianak untuk menyelamatkan dari orang-orang tersebut. Ya. Jadi pelajarannya adalah ikutin saja alur rencana Tuhan, karena saya yakin rencana Tuhan itu akan lebih baik buat kita. Ya, asalkan kita jangan melenceng dari rencana itu. Untuk Gemini, semangat ya. Semangat tidak masalah, cuman kasur, kipas angin. Yang penting hatimu tenang. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah Tuhan masih berikan kesehatan dalam tubuhmu. Ya, alhamdulillah, walaupun kau sendiri di sana, akan banyak orang-orang baik yang akan menggantikan posisi orang tuamu. Amin. Saya yakin itu. Amin. Ya, banyakin berdoa, ibadah, ya, sedekah, ya. Karena Tuhan akan menggantikan orang-orang baik dalam hidupmu, ya, yang sudah hilang menjadikan orang-orang baru. Amin. Tuhan akan memberikan orang tua angkat nantinya. Ya. Buatlah cerita kelammu itu menjadi pengalaman yang berharga. Jangan malu, jangan takut. Ya, semoga kamu bisa lebih baik di sana. Ya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, ibadah yang banyak. Ya, dan selamat berjuang di tanah Pontianak. Ayolah, gila ya, sebuah cerita yang seperti di sinetron gitu ya, sebuah cerita, sebuah kepedihan perjuangan ya. Namun itu tadilah, untuk si Gemini Tuhan maha segala-galanya ya. Sesuatu hal
yang mungkin sebelumnya Kim ini merasa tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan, namun ingatlah bagaimana kamu keluar dari lingkungan tersebut karena keajaiban Tuhan yang memberikan. Jadi berhentilah menganggap bahwa diri kamu itu kotor dan lain sebagainya yang tidak pantas di hadapannya Tuhan. Ternyata Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan hanya melihat bagaimana manusianya ingin hal yang lebih baik. Karena sempat juga dia mencoba untuk mengadu sama tamu ya. Akhirnya tamu mengadu 2 kali dia mencoba, "Mas, saya bantu kayak Mas keluar dari sini. Saya takut kerja di sini." Malah mengadu ke bodyguardnya, dipukuli. Nah, itu 2 kali dia coba untuk itu. Lagi digigit ya. Lemes juga tuh tamu. Kalau nggak bisa nolong ya udah diam gitu. Gitu ya saatnya ya. 9 bulan dia mengenal pintu misteri. Dia like, komen dan share, like, komen dan share. Karena harapannya begitu besar untuk bisa keluar dari sana ya. Semoga dengan apa yang menjadi cerita Rogo Sukmo ini bisa menjadi penyemangat untuk kakak-kakak semuanya yang mungkin apabila saat ini sedang dalam suatu hal dan ingin hal yang lebih baik lagi, ya jangan lepas dengan doa-doa dan ibadah kalian. Mengadulah pada Tuhan yang Maha Pencipta. Jangan merendahkan diri kalian. Tuhan hanya melihat bagaimana kalian ingin berjuang menjadi lebih baik. Pasti akan ada jalan di balik keinginan kalian itu. Semangat untuk si Kim ini. Nanti setelah ini Mas Jawid memberikan Kim Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir keramat di bulan November 2024 akan mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir keramat di bulan November di tahun 2024. Mereka yang mempunyai tanggal lahir ini akan mengalami perubahan kehidupan yang jauh lebih baik. Apapun hasil dari penerawangan seri sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Tidak ada hinaan yang akan tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Kembali akan saya mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot ya untuk menerobos dimensi portal bulan November. Tapi sebelum saya masukin penerawangan lebih dalam lagi ya, saya selalu menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh dan membuka aura positif ya. Dan ini juga bisa kelebihannya ya, bisa memproteksi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif dari luar. Nah, beginilah cara saya untuk memproteksi kartu-kartu saya dari masuknya energi-energi negatif ya, untuk melindungi ya. Biasanya saya gunakan untuk menerawang, untuk bekerja sehari-hari pakai ini saya. Di tas saya pasti ada ini, parfum energi bulan purnama. Dan untuk bertemu orang banyak di luar sana, gunakan ini ya, karena untuk menjaga aura positif kita. Jangan sampai tertular dari energi-energi negatif. Jadi apabila aura tubuh kita sudah mempunyai aura positif, itu rezeki akan lancar. Amin. Nomor 1 adalah aura diperbaiki dulu, yaitu karakter kalian. Kalau Mas Jawir, parfum auranya menggunakan parfum sang jagat ya. Nah, untuk melindungi, memproteksi Mas Jawir juga dari serangan-serangan energi-energi negatif dari luar. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi itu bonus ya.
Ya, kita akan lihat ada berapakah tanggal lahir keramat yang akan bisa menaklukkan di bulan November di tahun 2024. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, di luar lagi hujan Lagi. ya. Jadi kalau misalnya agak berisik Suaranya sedikit tidak ya. jelas. Jadi mohon maaf. Mohon dipahami. Iya, di sini kartu oracle saya menggambarkan ya, membara ya. Seorang laki-laki yang sedang hembuskan api. Artinya membara. Angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 9. Jadi saya pastikan akan ada 9 tanggal lahir keramat yang bisa menaklukkan. Di bulan November di tahun 2024 mereka bisa memperbaiki dirinya sehingga menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik, perubahan hidupnya Ya. akan lebih baik. Ada 9 tanggal lahir ya Reo. Nanti kira-kira tanggal lahir apa saja ya. Semoga banyak ini tanggal lahir penonton Pintu Misterinya. Tanggal lahir 18, 18 nomor 1. 18, tanggal lahir 6, 6 nomor 2. tanggal lahir 28, 28, tanggal lahir 20, 20 nomor 4. 20, tanggal lahir 2, 2 nomor 5 nih 2 kurang 4. tanggal lahir 15, 15. Oke, tanggal lahir 24, 24 kurang 2. tanggal lahir 30, 30 yang terakhir kita. tanggal lahir 5. 5 terakhir 5 guys. 9 tangan. Ya, 9 tanggal lahir ini bukan tidak ada sebab kenapa alam semesta dan Tuhan akhirnya bisa memperbaiki kehidupannya sehingga lebih baik lagi. Ini ada sebabnya ya. Karena mereka bisa melewati di fase yang mana sudah pasrah tapi tetap masih berusaha. Ya, kita lihat dulu dari kartu oracle ya. Kenapa mereka 9 tanggal lahir ini akhirnya bisa diberikan perubahan yang lebih baik. Pohon dan akar. Ini orang-orang yang mempunyai keluarga ya, suami istri dan mempunyai keluarga kecil, anak ya, dan juga di sini yang single. Ya, yang single yang dia menjadi tulang punggung keluarga, menjadi menghidupi keluarganya. Ya. Pohon dan akar saling bersinergi ya. Artinya di tahun-tahun ini ya, di tahun-tahun ini si 9 tanggal lahir tersebut ya mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya ya. Belum selesai satu permasalahan, datang lagi permasalahan baru. Perekonomian macet, hutang di mana-mana ya, dan terkadang dia menjual harga dirinya untuk bisa meminjam kepada teman-teman dan juga sahabat-sahabatnya di luar sana untuk menghidupi keluarganya. Ya. Permasalahan banyak datang kepada 9 tanggal lahir ini, tapi mereka tetap berusaha sampai di titik pasrah. Ya. Banyak fase-fase yang sedang dihadapinya, sampai anak nggak bisa makan, anak nggak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar kontrakan, tidak bisa bayar hutang, bayar listrik. Nah, Ya, sempat di fase-fase seperti itu. Sempat yang sudah berusaha mati-matian, akhirnya nggak dapat uang. Mereka melewati fase-fase itu. Tapi yang dibilang keramat, yaitu tadi tanggal lahir keramat. Kenapa dibilang tanggal lahir keramat? Mereka tetap kuat dengan pendiriannya, optimisnya. percaya diri. Ya, tetap bertahan dan yakin dengan keimanan kepada Tuhan. Masya Allah, amin. Ya, sehingga Tuhan memberikan hadiah besar karena kerja keras. Laku nggak laku, dagangan tetap berjualan dengan semangat. Harus Ya, dia pasrahkan itu semuanya. Ya. Dan akhirnya permasalahan satu demi satu ya
mulai mendapatkan jalan keluar. Alhamdulillah. Terutama Tuhan melancarkan aliran rezeki. Rezeki. Amin. Setelah Tuhan melancarkan aliran rezeki, yang lainnya terselamatkan. Alhamdulillah. Ya. Karena Tuhan tahu dan alam semesta tahu 9 tanggal lahir ini mentalnya mental baja. Ya. Jadi buatlah pengalaman untuk 9 tanggal lahir ini, ya. Kalian sudah merasakan susahnya kehidupan seperti apa. Jadi pada saat Tuhan memberikan berkat atau rahmat, ya, rezeki di bulan November, dimanfaatkan dengan baik. Betul, dengerin Rek. Ya. Pas uang datang jangan malah berhenti. Semangat terus, karena ingat fase atau ramenya usaha kalian, ya, itu tergantung semangat kalian. Tergantung semangat kalian. Jadi terus semangat walaupun sudah terselesaikan permasalahan, terus semangat ya. Ojo berhenti semangat optimisnya. Ya. Inilah yang saya bilang, naik di fase-fase di level yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Baik kalian freelance ataupun kalian mempunyai usaha kecil-kecilan atau mempunyai usaha sudah besar, ya, bekerja di suatu tempat atau sedang mencari pekerjaan, ya, dimasukin bulan November, ya, sudah mulai pundi-pundi mata air rezekimu akan mulai bermunculan. Alhamdulillah. Ya. Tentang bagaimana kalian bisa membendungnya untuk mendapatkan itu. Kalau kalian tidak bisa membendungnya, mata air uang yang keluar dari sumber-sumber kerja kerasmu, ya, dia akan menghilang. Ya. Pintar-pintar kalian yang membendungnya seperti apa. Ya. Jadi lakukan semampumu dan seikhlasmu dalam bekerja, karena akan banyak mata air yang bermunculan yang masuk ke rekeningmu. Nah itu tadi ya, ojo boros, dibendung yang benar duitnya ya. Nah, sinergi berdatangan, ya. Yang kemarin kalian jualan udah pakai urat keluar, gak laku. Ini kok ketemu langsung membicarakan basic deal. Wah, alhamdulillah. Itu tadi saya selalu bilang, ya, kalau belum takdirnya untuk kamu dapatkan, mau kau kejar seperti apapun, mau kau genggam seerat apapun, dia akan mempunyai caranya sendiri untuk melepaskan. Tapi kalau sudah rezeki, ya, tanpa kalian genggam, mereka akan datang dengan sendiri. Tapi walaupun begini kalian tidak boleh loyo-loyo lemes-lemesan dan bilang wah rezeki itu walaupun dikerjakan kayak terus kemudian kalian males-males. Nggak boleh males ya, semangat selalu. Iya. Kalian akan meninggalkan fase-fase susah kalian nanti. Alhamdulillah. Ya, tapi tolong pas pada saat Tuhan mengangkat kalian meninggalkan dari fase-fase susah itu, membuat pelajaran hidup, ya, sehingga tidak terulang lagi. Ingat pada saat kalian diperbaikin kehidupan kalian, ya, kalian harus memperbaikin karakter kalian. Gitu ya, ya, karakter harus positif ya, ya, hati-hati dengan perubahan karakter. Ya, hati pikiran sekarang akan jauh lebih tenang di bulan November. Ya, karena itu tadi semua sudah tertutupi. Tenang hati dan tenang pikiran. Di sini ada danau yang tenang. Hati pikiran tertutup tenang. Ya. Ingat jangan lupa menabung. Jangan lupa menabung. Ingat kemarin kamu susah, kamu pinjam sana sini ngalor ngidul ngetan ngulon, kau ono sing ngasih. Nanti kalau udah ada kemudahan rezeki gak mau nabung, ya opo kuwi. Ya, nabung selalu. Ya. Jadilah orang baik, ya. Karena di sini untuk membuat perubahan yang lebih baik itu harus dipertahankan, ya. Jadi orang baik yang seperti sering saya katakan, kalau kalian jadi orang beruntung, jadilah orang baik. Jadilah orang baik, orang yang jujur, yang semangat, orang yang selalu mengingat, ya, yang orang-orang yang pernah membantumu di luar sana. Jangan pernah berbohong, jangan pernah berkhianat.
Ya, jadi apabila kalian berbohong, kalian berkhianat dengan siapapun, ya, kalian akan menutup pintu rezekimu sendiri. Betul. Ya, belajarlah dari itu. Ingat siapa yang membantumu kemarin, kasihlah kalau pas ada uang lebih, Kasih tanda terima kasih. Itu caranya menghargai. Jangan Ya. kacang lupa kulitnya. Ya, optimis, terus semangat, jujur paling nomor satu. Jujur. Karena kekurangan orang jujur di dunia ini. Oke. Orang pintar belum tentu jujur. Orang jujur nggak perlu pintar. Betul. Gula ya Rek ya. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang selalu mengedepankan kejujuran. Apa Mate? Ya, ini yang terakhir. Waktunya di bulan November. Setelah kalian bisa membayar hutang, setelah kalian bisa menutupin semua permasalahan-permasalahanmu, dan waktunya kalian bisa membahagiakan keluarga, terutama anak, istri, ataupun orang tua lainnya. Ya, berikan mereka kebahagiaan. Amin. Ya, karena rezekimu adalah rezeki mereka juga. Ini yang terakhir. Amin amin ya robbal alamin. Gitu ya Ki ya. Waduh, kalau ada keluarga jangan lupa bahagiakan keluarga, karena rezekimu itu pun juga pasti ada doa-doa dari keluarga gitu ya Ki ya. Tapi keluarga saya nggak durhaka. Kalau keluarganya si Gemini itu tadi, keluarga Tiri itu ada durhaka, itu monster mereka berdua itu. Iya. Ya Ki ya. Kurang ajar ngono iku ya. Namun kembali lagi ya Rek ya, ini pun juga ada sebuah pembelajaran juga untuk yang janda-janda kalau memilih suami. Iya. Ya, harus menyeleksi, apalagi kalau kalian janda udah mempunyai anak gadis yang gede ya Ki ya. Jadi seperti ini ya. Sebuah pernikahan adalah keputusan yang sangat besar dalam hidupmu. Tuh, keputusan. Jadi harus kalian pikirkan yang sangat matang. Betul sekali. Ya, pernikahan itu adalah keputusan terbesar dalam hidupmu. Jangan hanya mengikuti ego, tidak melihat siapa orang yang kau nikahkan. Akhirnya kalian salah memilih. Betul. Akhirnya jadilah perceraian, perselingkuhan, KDRT. Jadi apabila kalian ingin melakukan pernikahan, ya, pikirkan matang-matang lagi, karena itu bukan pilihan yang sembarangan. Karena itu pilihan yang didampingin oleh Tuhan. Pilihan besar yang harus kau pikirkan matang-matang. Jangan salah memilih. Karena apabila kalian salah memilih, itu yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau pilihan yang tepat, kau akan jadi permaisuri dalam keluargamu. Diratukan gitu ya Ki ya. Nah itu tadi, pernikahan itu adalah pernikahan yang keputusan yang sangat besar karena melibatkan banyak orang. Betul. Ya Ki ya. Set efeknya itu tuh, sisi efeknya itu pasti akan meliputi banyak orang. Kalau yang janda udah punya anak pasti akan berpengaruh pada anak-anak kalian. Ya Ki ya. Makanya jangan egois, jangan hanya untuk kesenangan diri kalian sendiri. Ini terutama mohon maaf yang janda-janda, kalian udah pada suhu, jangan asal milih. Ya, nanti keblonyok, kasihan juga. Kamu yang kasihan, keluarga kalian yang kasihan ya Ki ya. Pinter-pinter lah ya menilai. Kan kalau seandainya bingung seperti apa kalian, makanya kenapa ada iman, ada agama, ketakwaan kalian harus dikuatkan. Berdoalah pada Sang Maha Pencipta. Kalau yang muslim kan ada juga itu sholat istikharah, sholat tahajud, minta petunjuk, benar tidak ini lelaki. Jadi ya itu tadi ya, sebelum menikah ya, butuh waktu sebulan untuk perenungan. Itu aja. Kalau kalian berani, ya Allah ya Tuhanku. Nah, kalau misalnya dia laki-laki pilihanmu, berikan kemudahan dan kebaikan. Tapi kalau bukan, tunjukkan. nah, Tunjukkan kalau bukan dia jodohku, tunjukkan kesalahan. betul. Nah, jadi apabila tiba-tiba sebelum pernikahan ada perselingkuhan atau pemukulan segala macam, ya, itu sebenarnya udah tanda dari alam semesta. Tapi si egonya manusia untuk dia sudah meminta maaf. Siapa tahu dia berubah. Atau dia berubah nanti, itu loh. Takut memberikan keputusan. Takut memberikan keputusan, tapi berani tidak berdoa seperti yang Kimacan bilang. Ya harus berani menerima kenyataan. Soalnya jangka panjang saya. Langge. Bukan hanya main-mainan. sekedar kontrak setahun 2 tahun. Hore selesai gitu ya. Mau kontrak setahun 2 tahun itu di Bogor itu banyak itu.
Mohon maaf kan ya bener ya. Nah, udahlah ya. Semoga aja kakak-kakak penontonipun Mas Jawir ini, si Pintu Misteri, bisa memberikan pemikiran yang positif sehingga bisa mengambil langkah itu yang baik. Berani menerima kenyataan. Nah, terima kasih banyak nih Kiki Macam. Waduh, ada 9 tanggal lahir yang akan mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Ini tanggal lahir keramat. Apakah ada sifat karakter positif yang harus ditonjolkan nih Kiki? Kita lihat sifat dan karakter positif yang harus ditonjolkan dari 9 tanggal lahir keramat tersebut. Oke. Ya. Ada 3 karakter. 3. Ya. Tutup kesedihanmu dengan senyuman. Senyum. Ya. 2. Di sini kalian harus jujur. Dan yang ketiga, di sini harus tekunin segala sesuatu yang sedang kalian kerjakan. Gitu ya Ki ya. Senyum, jujur, dan tekun. Senyum itu juga gak cengas-cengingisan saja ya. Hadapi segalanya itu dengan senyuman. Senyuman yang penuh makna bahwa Tuhan pasti akan membantu kita. Iya. Ngoten ya Ki ya. Tapi kembali lagi, kalau kalian menginginkan bantuan dari Tuhan yang Maha Esa, ya berarti kalian harus sering berdoa meminta pertolongan pada Sang Maha Pencipta. Iya. Percaya adanya mukjizat, berkah, karunia, rahmat Tuhan. Nah, karena semuanya itu nyata, ya. Nah, jangan sampai kalian membenci atau tidak percaya dengan adanya Tuhan. Iya. Nah, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Semoga dengan tayangan ini kakak-kakak semuanya menjadi lebih kuat, ngoten nggih. Waduh, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri. Nah, untuk memperkuat keimanan kita, nah Ki Macan mempunyai tasbih sukma. Nah, Mas Jari sering menginformasikan tasbih sukma ini sangat bagus untuk menemani doa-doa dan ibadah kalian. Nah, tasbih sukma Ki Macan ini ada untuk 5 agama. Ada agama Buddha, ya, Jusu, ada yang Japa Mala untuk yang umat Hindu, kemudian ada yang tasbih 99 butir umat Muslim, ada yang rosario, ini biasa digunakan untuk umat Kristen, Kristiani, dan juga yang Protestan gitu ya Ki ya. Tasbih sukma di sini akan membantu atau menemani kalian agar bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kalian. Di samping itu, kelebihan lainnya, tasbih sukma ini digunakan untuk sebuah nazar, ikhtiar kalian. Kalian menginginkan apa, ditengani dengan tasbih sukma, panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Insya Allah apa yang menjadi doa-doa kalian akan dimudahkan oleh Sang Maha Pencipta. Karena kenapa? Di tasbih sukma Ki Macan mengisikan jurid-jurid pilihan yang berada di tasbih sukmanya sendiri, yang membantu untuk mengangkat jiwa kalian, mengantarkan apa yang menjadi doa-doa kalian ke alam semesta. Ngoten Kiki. Dan juga ada di minyak gaharu, ini juga ada saudara tak terlihat juga. Jadi ada 2 saudara tak terlihat. Di minyak gaharu fungsinya apa? Untuk membuka sebuah gerbang. Nah, makanya kenapa kalau kalian yang menggunakan tasbih sukma, kakak-kakak yang kemarin ya, yang hajatnya dengan menggunakan tasbih sukma mendapatkan sesuatu hal yang di luar akal sehat pada saat ikhtiar doanya, seperti cahaya putih, badan goyang-goyang karena mengikuti petunjuk ya Ki ya. Nah, itu tadi karena memang ada saudara tak terlihat yang membantu untuk membuka gerbang, dan juga ada yang mengangkat jiwa kalian. Makanya kalau kalian yang perempuan di saat melakukan ritual doa dengan tasbih sukma sedang berhalangan, itu tidak boleh. Ya, dan apabila minyak gaharu kalian sudah habis, wajib kalian order ya Ki ya, karena untuk membuka gerbang agar doa-doa kalian agar bisa terangkat sebuah jiwanya. Untuk tasbih sukma, kakak-kakak bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap, agama, dan juga umur. Nah, kalau sudah, jangan lupa, ayo kagem sedaya pun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, buruan ikuti Facebook Ki Macan.
Karena di Facebook Kimacan akan berbagi video-video yang tidak akan ada di YouTube Pintu Misteri, khusus hanya ada di Facebook Kimacan. Subscribernya YouTube Pintu Misteri jangan ketinggalan. Nah, untuk penonton barunya Pintu Misteri yang ingin tahu media-medianya Kimacan apa saja, monggo bisa dilihat di sini. Ini untuk media-medianya Kimacan. Lengkap dengan nomor telepon admin 1, admin 2 yang membantu media-media di bawahnya apa saja. Nanti akan ada admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk toko online itu hanya ada di Shopee dan juga di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, semoga selalu dalam kedamaian, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia emas, NKRI harga mati. Baik, Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika kekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Gitu ya Ki ya. Bersyukur salah satu cara yang sangat tepat ya agar kita itu bisa bersyukur, karena selalu akan ada aja yang bisa dibandingkan supaya kita itu bersyukur. Nah, ingin hal lebih ya harus berusaha lebih. Ngaten nggih, matur nuwun. Saya Mas Cawil dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.